Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian? Puji Tuhan kalian baik. Jelajah sains hari ini kita akan menjelajah ke cahaya dan penglihatan. Pada bab cahaya dan penglihatan, kita akan membahas yang pertama adalah sifat cahaya, yang kedua kita akan membahas indera penglihatan, dan yang terakhir kita akan membahas pemanfaatan sifat cahaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menerapkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan indera penglihatan. Lalu yang kedua adalah menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Di sini Ibu akan memberikan dua buah gambar. Coba bandingkan ya. Gambar yang pertama adalah, lihat, hanya kotak hitam saja. Menurut kalian ini apa ya? Kita bandingkan lagi dengan gambar yang kedua. Ya, gambar yang kedua adalah, lihat, kotak hitam disertai dengan apa itu? Kilat. Nah, kalian bandingkan antara gambar satu dengan gambar dua. Apa bedanya? Gambar yang kedua itu terdapat kilat-kilat atau cahaya. Iya, betul. Kita bisa melihat karena adanya dua unsur. Yang pertama, kita memiliki indera penglihatan atau yang disebut mata. Yang kedua, adanya unsur kilat atau cahaya, unsur cahaya. Yang pertama mata, yang kedua adalah cahaya. Makanya kita bisa melihat dengan baik. Ya, kalian bisa melihat suatu benda karena memiliki indera penglihatan, yaitu yang disebut mata. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat kita lihat apabila ada cahaya yang mengenai benda tersebut. Kalau seperti gambar tadi sebelumnya ya, hanya ada hitam saja karena itu tidak ada cahaya. Jadi yang ditangkap oleh mata kita hanya hitam saja. Ya, nah ini kalau ada unsur cahaya seperti ini kita bisa melihatnya. Jadi syarat untuk melihat dengan baik yaitu adanya cahaya dan adanya indera penglihatan atau mata. Lalu apa itu cahaya? Cahaya merupakan energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata kita. Cahaya berasal dari benda-benda yang menghasilkan cahaya atau disebut sumber cahaya. Apa saja ya contoh sumber cahaya? Yaitu ya, yang pertama sumber cahaya itu matahari. Lalu ada juga lampu, tentunya lampu yang menyala ya, bukan lampu mati. Lilin yang menyala dan api. 4 ini adalah contoh sumber cahaya. Ada masih banyak ya contoh-contoh sumber cahaya yang lainnya. Kalian bisa mencarinya sendiri. Nih, cahaya dibedakan menjadi dua loh. Kalian tahu tidak? Ya, yang pertama adalah cahaya tampak dan yang kedua adalah cahaya tidak tampak. Apa itu cahaya tampak? Bu, cahaya kok bisa ada tampak dan tidak tampak? Cahaya kan pasti tampak dong, ada ya. Cahaya tampak yaitu cahaya yang dapat ditangkap oleh mata seperti cahaya kuning, ungu, dan merah. Sedangkan cahaya tidak tampak yaitu cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata kita. Mata telanjang ini kita nggak bisa melihat ya. Seperti contohnya ultraviolet, sinar inframerah, dan sinar X. Ini adalah golongan cahaya yang tidak tampak. Oh gitu ya Bu. Jadi cahaya ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Betul ya anak-anak. Lalu sifat-sifat cahaya bagaimana Bu? Ya, sifat cahaya yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus ya. Yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Lalu yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, kelima, yaitu cahaya dapat diuraikan. Kita bahas yang pertama ya. Kita akan membahas cahaya dapat merambat lurus. Ya, perhatikan gambar ini. Ini ada gambar lilin, lalu ada kertas ya. Ini kertas ya. Kertas yang dilubangi, ada 3 kertas yang dilubangi.
ibaratkan saja itu lilin ya, ibaratkan saja mata kalian di sini. Kalian mengintip ya atau melihat dari lubang ini, maka cahaya lilin ini akan nampak terlihat lurus pada mata kalian ya. Berkas cahaya atau sinar merambat lurus, tidak berbelok atau bengkok. Contohnya adalah cahaya yang masuk menembus celah seperti ventilasi atau jendela, ya, lampu sorot di stadion sepak bola, lampu proyektor film, dan cahaya dari lampu senter. Ya, ada nggak kalian pernah melihat lampu senter yang kalian nyalakan itu belok kanan, belok kiri? Tidak ada ya. Yang ada adalah merambat lurus. Kita bahas yang kedua. Tadi apa yang kedua? Ayo. Ya, betul. Cahaya menembus benda bening. Kok bisa ya? Ya bisa dong ya, karena bening bendanya. Contoh benda bening itu apa ya? Kita lihat dulu. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening adalah apa saja? Kaca, akuarium, gelas, dan air jernih ya. Keempat ini adalah beberapa contoh benda bening. Masih banyak contoh-contoh benda bening lain seperti botol kaca ya, gelas plastik, itu adalah contoh-contoh benda bening yang lain. Lalu kita bahas yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Lihat, ini gambar cermin ya. Cahaya itu bisa dipantulkan lewat cermin, juga dalam air bisa dipantulkan ya. Kalau kalian pernah kan, kalau mau berenang itu lihat wajah kalian sendiri ada di atas dalam kolam renang itu. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan mengkilap. Ya, cermin dan air itu mengkilap ya. Seperti permukaan ini nih, air ini ya, permukaan air ini dan permukaan cermin. Apalagi ya contoh-contoh benda yang mengkilap yang bisa memantulkan cahaya? Ya betul, porselen ya yang mengkilap itu ya, lantai. Boleh, itu juga adalah beberapa contoh benda mengkilap yang bisa memantulkan cahaya. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama adalah pemantulan baur ya, contohnya pemantulan baur pada permukaan air yang bergelombang. Ini lihat contohnya ya. Nih di sini ada ya, angsa yang sedang berenang dalam air. Ini contoh pemantulan baur. Lalu selanjutnya pemantulan teratur nih ya. Pemantulan teratur contohnya adalah pemantulan pada permukaan air yang tenang. Lalu apa sih pemantulan baur itu? Ya, pemantulan baur itu jika cahayanya mengenai benda yang memiliki permukaan kasar dan bergelombang. Tadi kan ada ya, dalam air bergelombang itu tadi angsa itu mengeluarkan atau menghasilkan cahaya atau pemantulan baur karena airnya bergelombang ya. Nih lihat contohnya. Ini sinar yang datang nih ya. Ini kan bergelombang nih, bidang pantulnya ini bergelombang ya. Sinar yang datang lalu dipantulkan ya, ini sinar pantulnya nih ya. Ini sinar datang, lalu ini adalah sinar pantulnya ya. Hasilnya gambarnya seperti ini. Lalu yang kedua adalah pemantulan teratur. Jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata atau mengkilap ya. Ini contoh gambarnya. Ini sinar yang datang ya. Ini sinar pantulnya. Berbeda dengan ini tadi ya. Ini sinar datang, ini sinar pantul, tetapi ada lagi juga ini garis-garis yang patah-patah ini ya. Jadi seperti nampaknya ada dua, makanya disebut baur ya, seperti bercampur, berbaur. Sedangkan ini adalah sinar datang dan ini sinar pantul ya. Datang, jadi teratur, lihat ya. Gambarnya teratur ya, tidak ada gambar sinar yang datang yang seolah datang patah tadi ya. Nih, contoh pemantulan cahaya oleh cermin. Nih gambarnya ya. Senter diserotkan pada cermin, langsung memantul ke sini ya. Memantul ini. Senter dinyalakan, diarahkan kepada cermin, dan cermin tersebut memantulkan cahaya ke sini. Ya, ini adalah contoh pemantulan oleh cermin. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah cahaya dapat dibiaskan.
Jika cahaya merambat pada dua medium yang berbeda kerapatan, maka akan terjadi pembelokan cahaya atau pembiasan. Ini contoh gambarnya. Contoh peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kolam terlihat lebih dangkal jika dilihat dari atas permukaan. Ya, ini lihat ya. Kolam ini nampaknya di sini. Orang ini, anak ini melihat kolam ini nampaknya seperti ini. Kedalaman yang terlihat itu dari di sini nih. Padahal aslinya adalah di kotak yang ini dalamnya ya. Jadi ini kedalaman sesungguhnya itu segini. Tapi yang dilihat adalah kedalaman sesungguhnya seperti ini ya. Jadi pembiasan dalam cahaya dalam kolam ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mata kita seperti terkelabui ya, dikelabui oleh pembiasan tadi. Nampak dangkal, tapi ternyata tidak sedangkal itu. Selanjutnya, cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih seperti cahaya matahari dan cahaya senter yang dapat dilewatkan oleh benda-benda tertentu akan mengalami penguraian warna. Contoh-contoh benda yang dapat menguraikan cahaya putih adalah prisma kaca dan titik air. Nih contoh gambarnya ya. Penguraian cahaya ditemukan pertama kali oleh Isaac Newton tahun 1670. Ya, tadi sudah kita bahas bahwa cahaya dapat diuraikan. Diuraikan seperti apa ya? Ya, hasil penguraian warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan nila dan ungu ya. Itu ya, susunan warna ini disebut spektrum warna ya. Jadi cahaya yang diuraikan tadi hasilnya ini yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu ya. Nah, susunan ini disebut spektrum warna. Salah satu peristiwa penguraian cahaya putih dalam kehidupan sehari-hari adalah proses terbentuknya pelangi ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. God bless you. Ingat, andalkan Tuhan dalam hidupmu.